A few moments later. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tempat tinggal, yang bisa padang rumput, kandang, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berasal dari ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang ataupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruknya, keseluruhan perilaku manusia dengan norma dengan prinsip-prinsip yang mengaturnya. Itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Materi yang berikut yaitu menurut Ladsheim menjelaskan, yang pertama, suatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagai membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih suatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertindak laku bagi dirinya dan orang lain. Yang keenam, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Materi selanjutnya itu tentang aliran-aliran etika. Etika keutamaan adalah teori yang menjelaskan keutamaan atau virtue, artinya memperjelas tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, bekerja sama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Etika teleologus adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Sedangkan etika deontologis adalah teori etnis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan yang membicarakan tujuan atau akibat. Materi yang berikut yaitu tentang etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara di Indonesia. Sehingga dalam nilai Pancasila ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Kemanusiaan mengandung dimensi humanisme, artinya menjadikan manusia menjadi lebih manusiawi agar meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antara sesama. Persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Yang keempat, kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksa kehendakan orang lain. Yang terakhir, keadilan mengandung dimensi nilai peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu orang lain. Materi yang berikut yaitu tentang alasan Pancasila sebagai sistem etika, yaitu yang pertama, dekadensi. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membayangkan kelangsungan hidup bernegara.
Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak berjalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar yang menjadi patokannya. Contohnya, penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran atau tawuran. Yang kedua, korupsi masih merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya atau memaksimalkan kebaikan dan meminimal keburukan. Yang ketiga, kurangnya rasa berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, dan nasib generasi yang akan datang. Materi yang berikut yaitu tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sumber etika. Yang pertama, sumber historis pada zaman Orde Lama. Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundlag atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggaraan negara. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembulu, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.